Selamat datang kembali di channel kami, tempat di mana kita mengupas tuntas kisah-kisah paling dramatis dari lembaran sejarah. Hari ini, kita akan menyelami sebuah babak kelam yang penuh intrik, ambisi, dan pertumpahan darah. Kudeta berdarah di sebuah kerajaan yang pernah jaya. Ini bukan sekadar cerita perebutan tahta, melainkan sebuah tragedi yang mengubah nasib sebuah bangsa selamanya. Bayangkan, sebuah kerajaan yang makmur di bawah pimpinan seorang raja yang bijaksana. Rakyat hidup dalam damai, perdagangan berkembang pesat, dan seni budaya mencapai puncak keemasannya. Namun, di balik kemegahan fasad istana Bonibani, kehancuran mulai ditabur. Iri hati, keserakahan, dan dahaga akan kekuasaan menggerogoti pilar-pilar kerajaan dari dalam. Sang raja yang semakin menua mungkin terlalu percaya pada orang-orang di sekelilingnya, tanpa menyadari bahwa ular berbisa justru bersembunyi paling dekat dengannya. Api dalam sekam itu adalah seorang pangeran ambisius, atau mungkin seorang jenderal yang merasa jasanya tak dihargai. Hasutan dan bisikan jahat mulai menyebar di kalangan bangsawan dan prajurit. Mereka yang merasa tidak puas dengan kebijakan raja mulai berkumpul, membentuk sebuah aliansi rahasia. Pertemuan-pertemuan di tengah malam, janji-janji akan jabatan dan kekayaan, serta penyebaran fitnah tentang raja menjadi senjata utama mereka untuk meracuni pikiran banyak orang. Dan kemudian, malam terkutuk itu pun tiba. Di tengah sebuah perayaan megah di istana, saat semua orang lengah dalam sukacita, sinyal rahasia diberikan. Pintu-pintu gerbang istana yang seharusnya dijaga ketat tiba-tiba terbuka untuk para pemberontak. Suara gamelan yang meriah seketika tergantikan oleh denting pedang dan teriakan pilu. Obor-obor yang tadinya menerangi pesta, kini menjadi saksi bisu pertumpahan darah yang mengerikan. Di tengah kekacauan itu, kita melihat sebuah adegan yang memilukan sekaligus artistik. Bayangkan, sebuah tarian perang yang dipentaskan di panggung kehidupan nyata. Para penari, seperti yang digambarkan oleh maestro tari Siska Pratama, bergerak dengan hentakan keras dan cepat. Setiap gerakannya bukan lagi sekadar seni, melainkan simbol dari pertempuran sengit. Kaki yang menghentak tanah, tangan yang menebas udara, dan tatapan mata yang tajam mencerminkan amarah dan semangat untuk menaklukkan. Irama gamelan yang bertalu-talu dengan tempo cepat seolah menjadi detak jantung para prajurit yang sedang bertarung hidup dan mati. Ini adalah perang saudara. Pedang diangkat bukan untuk melawan musuh dari luar, melainkan untuk melawan saudara sendiri. Pengawal setia raja bertarung mati-masyen, mencoba melindungi pemimpin mereka. Namun jumlah mereka kalah banyak. Koridor-koridor istana yang indah bersimbah darah. Nyala obor yang berkelip-kelip di dinding batu menciptakan bayanggen-banggen mengerikan dari para pejuang yang jatuh. Menjadi simbol kehancuran sebuah peradaban yang dibangun bertahun-tahun. Raja yang malang akhirnya terkepung di hadapan para pengkhianat yang dulu ia percaya ia menghadapi akhir takdirnya. Entah itu lewat ujung pedang sang pangeran durhaka atau belati dari seorang jenderal kepercayaannya, takhta itu kini berpindah tangan dengan cara yang paling keji. Kudeta berhasil. Namun, kemenangan ini bukanlah sebuah akhir, melainkan awal dari babak baru yang lebih kelam. Setelah kudeta, kerajaan tidak serta-merta menjadi damai. Penguasa baru harus memerintah dengan tangan besi untuk menumpas sisa-sisa pendukung raja lama. Ketakutan dan kecurigaan merajalela di setiap sudut kerajaan. Rakyat yang dulu hidup tenang, kini harus bertahan di bawah rezim yang dibangun di atas darah dan pengkhianatan. Kemakmuran sirna
digantikan oleh kemiskinan dan penderitaan. Seni dan budaya yang dulu diagungkan kini bungkam, takut menyuarakan kebenaran. Kisah kudeta berdarah ini menjadi pelajaran abadi bagi kita semua, bahwa kekuasaan yang diraih melalui jalan kekerasan tidak akan pernah membawa kedamaian sejati. Kehancuran sebuah bangsa seringkali tidak datang dari musuh di luar, tetapi dari perpecahan di dalam. Ambisi buta yang menghalalkan segala cara hanya akan meninggalkan warisan berupa luka dan penyesalan yang mendalam. Sejarah telah membuktikan takhta yang berlumuran darah akan selalu dihantui oleh arwah mereka yang dikorbankan. Itulah sekelumit kisah dramatis tentang perebutan kekuasaan yang berakhir tragis. Sebuah pengingat bahwa keharmonisan dan persatuan adalah harta paling berharga bagi sebuah bangsa. Apa pendapat kalian tentang kisah ini? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian menyukai video ini. Bagikan ke teman-teman kalian. Dan yang terpenting, subscribe channel ini serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.